Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Makassar akan mendemonstrasikan praktek coaching modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Mantahir dari SDM Prespanara. Saya Fitriani S. dari SMK Negeri 4 Makassar. Saya Anti Megawati Dahlan dari SMA Negeri 18 Makassar. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Sangat luar biasa, alhamdulillah Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat Ibu, sehat. Cerah ya Bu ya hari ini? Ya, sangat cerah Bu. Oke Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor Ibu dalam proses coaching. Iya, Nah, Bu. Baik, sebelum melakukan percakapan Ya. coaching, di sini saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan rubrik penilaian dalam proses coaching. Iya Bu. Nah, yang menjadi acuan itu yaitu pertama memiliki prinsip dari seorang coach. Iya. Yang pertama, misalnya kemitraan, Iya. proses kreatif, Iya. memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach itu sendiri. Iya Bu, baik. Misalnya kehadiran penuh atau present, Iya. mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Iya, baik Bu. Baik. Insya Allah Bu akan dilaksanakan Bu. Nah, sebelum memulai proses coaching Bu, di sini saya punya 3 pertanyaan. Iya Bu, siap. Nah, yang pertama itu apa sih kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan coaching nantinya? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan pada kompetensi ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Kemudian yang ketiga kehadiran penuh. Gitu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Ada Ya, 3 kompetensi ada 3. yang ingin Ibu kembangkan. Ya, Nah, insya dari Allah. 3 kompetensi ini yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan pada observasi coaching ini. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang beliau temui. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi saya ingin menjadi mendengarkan aktif supaya si coachingnya bisa terus menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui. Oke, mendengarkan aktif Ibu dia supaya coachingnya bisa terpancing Ya, untuk leluasa. mengeluarkan masalahnya dan menemukan solusi dari Ya, permasalahan iya, coachingnya nanti. Iya Bu. Nah, selanjutnya Bu, perihal indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa sih dari proses coaching ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya kembangkan yaitu yang ingin saya tuju itu yang menggunakan alur tirta ya Bu ya. Yang pertama itu bagaimana menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian apa rencana aksinya ke depannya, kemudian bagaimana komitmennya atau apa yang ditemukan nanti solusi dari permasalahan tersebut. Oke Ibu, sudah luar biasa sekali kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu pertama mulai dari mendengarkan aktif, sehingga coachingnya bisa mengeluarkan apa sih yang dia rasakan dan menemukan sendiri solusinya. Terus indikator itu yang tirta, semoga nantinya dalam proses coachingnya Ibu bisa menerapkan semua apa yang ingin dicapai nantinya. Iya Bu, insya Allah saya berharap seperti itu Bu. Oke, semoga berhasil ya Ibu. Iya Bu, siap. Oke. Insya Allah. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Mantahir. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Mantahir sendiri bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya kurang baik Bu. Ih kenapa Ki Pak Mantahir? Ini saya sekalian mau curhat juga Bu. Boleh Bu? Iya boleh Bu. Nah, mumpung sekarang lagi rehat. Ini Bu, saya mau bicara tentang akhir ini masalah yang ada di kelas saya Bu. Kenapa gitu Pak Mantahir? Beberapa hari ini Bu, saya merasa bingung sama kesal sama jengkel karena beberapa itu anak-anak saya kurang motivasi dalam belajar Bu.
Oh, jadi anak tak kurang motivasinya, ketertarikannya ya dalam belajar ya Pak ya, Iya, kurangnya Bu. Pak Di. Mereka tuh kurang semangat, suka Mm-mm. mengeluh, Ya. kurang antusias. Kalau saya kasih tugas tambahan di rumah, Bu, Mm-mm. biasa mereka tidak mau, Bu, atau bilang, apa lagi itu, Pak. Begitu, Bu. Mm-mm. Ya, sejauh ini Pak, tindakan apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Eh, Kalau saya tuh sejauh ini, Bu, saya sudah melakukan segitiga restitusi. Mm-mm. Untuk anak-anak yang kurang antusias, saya lebih aktifkan lagi. Iya, Kemudian saya bikin dalam kelompok sebagai tutor sebaya, Bu. iya, Pelibatan juga orang tua, Bu. uh-uh. Begitu, Bu. Nantinya saya harapkan terjadi, Bu. Ya. Kemudian setelah melakukan tindakan tersebut, apakah ada perubahan baik atau apakah ada perubahan lah biar sedikit aja Pak dalam yang sudah dilakukan tersebut? Sudah ada sedikit perubahan, Bu. Uh-uh. Cuma ketika saya tidak lakukan itu, Bu, Uh-uh. kembali lagi, Bu. Mereka Yeah. malas lagi, Bu. Yeah. Ketika saya lakukan lagi begitu, Bu, Mm-hmm. mereka kayak suka mengeluh begitu, Bu. Tidak ada, Bu. Tapi ya begitu, Bu. Mungkin saya juga yang materinya kurang bagus, Bu. Atau saya tidak terlalu melibatkan orang tua, Bu. Gitu ya Pak ya. Kalau berpikir kita tentang motivasi memang itu Pak Di biasa apa sebenarnya ini harus dilakukan ini kalau untuk meningkatkan itu motivasi belajarnya siswa. Nah, kalau saya tanya lagi Pak, apa kira-kira yang Bapak harapkan ini dari anak-anak ini? Kalau saya harapkan itu, Bu, anak-anak lebih antusias belajar, Bu. Betul, Lebih betul. suka belajar, patuh pada gurunya, Bu. Tidak banyak mengeluh. Itu yang saya harapkan sebenarnya dari guru, dan semua guru kayaknya mengharapkan seperti itu, Bu. Jadi ya betul, kita mengharapkan semua itu dari siswa ya. Kita sebagai guru itu pasti kita mengharapkan hal itu. Kita selalu mengharapkan hal-hal baik yang terjadi dari siswa. Nah, kalau sejauh ini Bapak ini apa sebenarnya yang Bapak butuhkan? Apakah Bapak butuh dukungan? Bagaimana selanjutnya? Kalau saya sebenarnya, Bu, butuh dukungan dari kepala sekolah, Ya, rekan sejawat, ya, dan terutamanya itu kepada orang tua, Bu. ya. Karena nanti rencana ke depannya saya akan selain segitiga restitusi, Bu, saya akan lakukan namanya kartu kontrol. Ya. Jadi anak-anak itu kontrol pengetahuannya sampai di mana, dan itu di terus cek kalau juga orang tuanya, Bu. Iya. Jadi anak-anak itu bukan cuma tanggung jawab gurunya. Kemudian tutor sebaya juga akan semakin banyak nanti, Bu, saya lakukan di kelas, Bu. Semoga ini dapat meningkatkan motivasi anak-anak nantinya, Bu. Iya, rencananya sangat bagus ya Pak ya. Nah, saya pikir rencananya Bapak itu sudah sangat bagus sebenarnya sejauh ini, dan itu salah satu bisa mencapai kepada solusi dari permasalahan sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, Bapak bisa melakukannya mungkin dengan baik. Iya, Bu. Berharapnya seperti itu Pak ya, Iya, Bapak Bu. bisa melakukannya Secepatnya dengan saya baik. akan lakukan, Bu. Ya, semoga tetap menjadi guru yang hebat ya Pak ya Iya, Bu. selanjutnya. Terima kasih, Bu. Kita Iya. mengharapkan seperti itu dari Iya, Bu. Bapak. Oke, Baiklah Bu. Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak ya sudah Bu. meluangkan curhatannya. Iya, Bu. Supaya sehingga saya juga tahu ada ya permasalahan seperti Iya, Bu. ini. Iya. Saya yang terima kasih juga, Bu. Iya, Oke. terima baik Kasih, Pak. Bu. Iya. Oke, Ibu sudah melakukan proses coaching. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Tapi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Ibu. Iya. Nah, yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, yang sudah saya lakukan pada saat coaching itu yaitu saya melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, dan pengamatan saya juga tadi Ibu, proses coaching itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Ya. Ibu sudah menerapkan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana atau aksi, dan tanggung jawab. Dan Ibu juga sudah menerapkan beberapa kompetensi, misalnya menggali pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Ari tadi atau sebagai coach bisa mengeluarkan masalah dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu sudah sangat
luar biasa Bu dalam proses coaching. Baik, Bu. Nah selanjutnya Ibu, saya satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan dilakukan Ibu? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami kompetensi sehingga proses coaching tersebut bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Itu yang saya inginkan. Oke, Bu. memahami lebih Kompetensinya ya. yang lebih. Kan ada beberapa kompetensi, Iya. jadi mungkin menerapkan semua kompetensi dalam Iya, proses Bu. coachingnya supaya proses coachingnya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu, waktunya Iya. sudah siap saya amati dalam proses coachingnya. Semoga kedepannya proses coachingnya lagi bisa lebih dari yang sekarang Ibu. Semoga Iya, apa yang diharapkan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih banyak Iya, Bu. Ibu. Waktunya. Terima kasih juga Ibu. Oke.